merupakan pilar utama dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan kepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam negara hukum, semua warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang ekonomi, jabatan, maupun kekuasaan yang dimiliki. Namun dengan realitas yang terjadi di Indonesia sekarang ini, prinsip tersebut seringkali tak berjalan dengan semestinya. Hukum yang idealnya netral dan adil justru kerap menunjukkan ketimpangan. Masalah yang mendasari ketimpangan ini adalah ketidaksetaraan akses terhadap keadilan. Masyarakat dari kalangan menengah ke bawah seringkali tidak memiliki pemahaman yang memadai terhadap hukum, tidak mampu menyewa pengacara, atau bahkan mereka takut dalam proses berjalannya hukum. Berbeda dengan masyarakat dari kalangan tinggi, mereka memiliki akses luas dalam memanfaatkan celah hukum, yang dimana mereka dapat menyewa kuasa hukum dalam kemampuan negosiasi mereka yang tinggi. Aparat penegak hukum seringkali tidak bekerja secara independen, melainkan dipengaruhi oleh kekuasaan atau kepentingan tertentu. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menciptakan kesenjangan keadilan yang sangat nyata. Dalam banyak situasi, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat biasa seringkali ditindak cepat dan tegas, bahkan saat mereka melakukan pelanggaran ringan sekalipun. Di sisi lain, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak berpengaruh justru diproses lambat, tidak transparan, atau dihentikan tanpa alasan yang jelas. Pernah nggak kalian dengar istilah hukum di Indonesia itu tajam ke bawah, tumpul ke atas? Awalnya saya pikir itu hanya kritik klasik, tapi dengan banyaknya muncul kasus-kasus di Indonesia yang sekarang ini menyadarkan bahwa itu adalah realita pahit dalam sistem hukum kita. Hari ini saya akan mengajak kalian membandingkan bagaimana pelaku korupsi dihukum ringan sedangkan rakyat kecil yang mencuri karena kelaparan justru dihukum berat. Pertama, kita akan membahas kasus korupsi. Pada tahun 2018, seorang anggota DPR berinisial AM tertangkap menyuap hakim pengadilan tinggi. Tujuannya karena ibunya yang tersangka korupsi dapat dihukum lebih ringan lagi. Padahal bukan hanya sekadar menyuap, tetapi dapat merusak kepercayaan rakyat terhadap sistem peradilan. Dan yang bikin miris selama persidangan, pelaku tetap bisa tersenyum dan terlihat nyaman. Kenapa? Karena dia punya uang, dia punya kuasa. Kedua, kita bandingkan dengan kasus rakyat kecil. Pada tahun 2015, seorang ibu rumah tangga mencuri sabun dan susu di sebuah minimarket yang nilai barangnya seharga Rp42.000. Ibu itu bukan pencuri profesional. Ibu itu mencuri karena anaknya kelaparan. Suaminya pengangguran. Dia terpaksa. Tapi apa yang dilakukan aparat? Ibu itu ditangkap, dihukum, diproses seperti kriminal kelas berat. Ada lagi kasus lain. Seorang kakek berinisial S mencuri getah karet senilai Rp17.000 karena lapar. Dia tidak punya apa-apa. Tetapi apa? Dia tetap divonis 2 bulan penjara. Padahal usianya sudah tua, tenaganya lemah, tetapi hukum tetap berjalan tanpa kompromi. Apa tidak ada empati? Apa hukum sudah kehilangan hati? Sementara itu, banyak koruptor yang merugikan negara miliaran rupiah justru divonis lebih ringan. Bahkan, ada yang bebas lebih cepat karena alasan berkelakuan baik. Kalau begini, di mana letak keadilan itu sebenarnya? Inilah yang dimaksud dengan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam kepada rakyat kecil yang tak berdaya, tapi tumpul bakal lunak kepada mereka yang punya jabatan dan uang. Hukum seharusnya membela mereka yang lemah dari kesewenang-wenangan, bukan malah justru menindas mereka yang tak bisa membela diri. Ketimpangan ini tidak hanya mencoreng wajah keadilan, tetapi juga dapat memperlemah sendi-sendi demokrasi dan juga menciptakan jurang ketidakadilan yang semakin dalam. Jika hal ini terus dibiarkan, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap negara dan hukum dan dapat memicu ketidakstabilan sosial. Kalau hukum hanya menjadi alat penguasa, itu bukan hukum. Itu adalah ketidakadilan yang dilegalkan. Oleh karena itu, reformasi penegakan hukum harus menjadi prioritas utama. Sistem peradilan harus ditegakkan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi kekuasaan.
Semua aparat seperti jaksa, polisi, dan hakim harus bekerja berdasarkan prinsip keadilan dan integritas. Pemerintah juga harus memperluas bantuan untuk masyarakat miskin dalam menegakkan hukum. Dengan membangun kesadaran hukum yang merata dan sistem peradilan yang bersih, cita-cita negara, hukum yang adil dan beradab bisa diwujudkan. Sebagai rakyat, kita tidak boleh diam. Kalau kita membiarkan hukum berjalan tidak adil, maka korban selanjutnya bisa jadi kita sendiri. Saya percaya hukum yang adil bukan sekadar impian, tetapi bisa menjadi kenyataan kalau kita semua peduli dan berani bersuara. Terima kasih sudah menonton. Mari kita suarakan keadilan bukan untuk segelintir orang, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.